Ya, pemirsa, tim nasional Indonesia menatap laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan percaya diri. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia membuat pelatih Sinteyong yakin dapat meraih poin di kandang Bahrain, terlebih kekuatan skuad Garuda bertambah setelah bergabungnya Mes Hilgers dan Eliando Reinders. Dan untuk membahas bagaimana prediksi Indonesia melawan Bahrain nanti malam, kita bergabung bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bung Kusnaini, selamat sore. Selamat sore Bung Leo. Ya, bungkus sudah pakai baju timnas, ini saya lihat kelihatannya percaya diri tinggi juga sama dengan skuad Garuda. Kalau secara umum Anda melihat, kita umum dulu bungkus, kira-kira Indonesia bisa menang, pasti menang, atau akan melanjutkan seri setelah dua pertandingan sebelumnya seri? Bagaimana bungkus? Iya, secara realistis saya sebetulnya melihat peluang kita nih terutama di kemungkinan meraih hasil imbang ya. Peluang menang tentu ada gitu ya, tapi kita tidak boleh meremehkan, juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Bahrain ini tim yang kuat ya. Peringkat FIFA-nya jauh di atas kita 70-an, dan mereka di 7 laga terakhir itu mereka hanya 2 kali kalah, dan dua-duanya kalah dari tim yang memang sangat kuat, Jepang. Tapi melawan tim Asia lain mereka bisa menang, misalnya lawan Uni Emirat Arab. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain juga gitu loh. Makanya saya berpikir hasil yang paling realistis sungguhnya adalah imbang. Tapi kalau kita melihat pemberitaan bungkus, bahkan pelatih Bahrain pun Dragan Talajik mengatakan bahwa tim Indonesia yang sekarang dihadapi Bahrain ini bukan tim Indonesia saja, tapi ada istilah yang dipakai tim internasional, tim yang sangat kuat. Salah satu yang disoroti adalah Martin Paes, katanya ini pemain yang biasa main di Amerika Serikat. Ini sebenarnya apakah menunjukkan secara tidak langsung Bahrain itu sudah mulai berhati-hati atau bahkan mungkin takut dengan Indonesia, atau seperti apa bungkus? Iya, bukan hanya Bahrain, sekarang ini semua tim di Asia mengakui bahwa Indonesia ini tim yang berbeda. Setidaknya kalau dalam versi Bahrain itu adalah tim yang berbeda dengan tim yang pernah mereka kalahkan dengan skor sangat telak. 10 gol ya. Jadi Indonesia sekarang memang dipandang cukup mengesankan performanya dalam beberapa laga terakhir. Prestasinya juga dipandang cukup progresif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sekarang semua tim di Asia tidak lagi memandang remeh ketika berhadapan dengan Indonesia. Itu realitas saya pikir. Tapi tentu bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Bahrain menunjukkan bahwa kita sudah berada di atas Bahrain gitu ya. Kita tetap harus melihat Bahrain sebagai lawan yang kuat. Kalau kita lihat perjalanan di kualifikasi ini bungkus, Bahrain mengalahkan Australia 1-0, kalah lawan Jepang 0-5. Lawan Australia, Indonesia 0-0, dan lawan Arab Saudi juga 0-0. Pertanyaannya adalah, apakah artinya Bahrain kalau melihat pertandingan melawan Australia menjadi lebih kuat daripada Indonesia, sesederhana itukah? Atau seperti apa kalau Anda lihat, termasuk susunan pemain yang akan turun nanti bungkus? Iya, yang jelas sepak bola itu kan bukan matematika ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Sepak bola itu menghadirkan situasi yang berbeda dalam setiap pertandingan yang juga berbeda. Karena itu saya tetap melihat bahwa Bahrain bukanlah lawan yang mudah. Karena itu Indonesia saya pikir tetap perlu waspada dan tetap perlu menyusun kekuatan yang sangat baik. Dan Sintayong saya yakin tidak akan banyak melakukan perubahan secara taktik maupun secara formasi. Tim yang biasa diturunkan Sintayong yang biasanya menggunakan formasi 3-4-3 saya pikir akan dilanjutkan. Bahkan sebagian besar pemain intinya, kerangka timnya juga mungkin tidak akan banyak berubah. Karena Sintayong sudah melihat bahwa tim yang dia punya sekarang ini adalah tim terkuat yang dia punya. 3-4-3, 3 bek tengah di belakang, 4 gelandang, dan 3 pemain depan yang pergerakannya sangat dinamis, sangat mobile, saya pikir tidak akan banyak berubah. Perbedaannya mungkin hanya di posisi 3 center back, karena Justin Hubner tidak bisa bermain. Sehingga Sintayong harus mencari rumusan terbaik, formasi terbaik. Bisa jadi dia akan mengganti peran Justin dengan Miss Hilher yang baru bergabung. Tapi tidak mustahil juga Jordi Amat justru yang main di posisi bek tengah utama. Di kiri ada Jay Ijes, di kanan ada Rizky Ridho. Nah, kemudian di tengah mungkin Tom Hai mungkin akan berdampingan dengan seorang gelandang yang karakternya pekerja. Jadi sangat mungkin Tom Hai bukan bermain bersama dengan katakanlah pemain yang punya kemampuan sebagai pengatur serangan juga, Ivar Jenner. Tapi justru dengan pemain yang karakternya pekerja. Misalnya Nathan Chu Aon atau Ricky Kambuaya. Kemudian di depan kita tahu bahwa di kiri ada Calvin Verdong, di kanan ada Sandy Walsh. Tinggal di depannya 3 pemain depan ini yang biasanya menjadi persoalan kita.
Oke. Memang kita sudah punya Eliano ya, tapi sebagai pemain baru belum tentu Eliano langsung bermain ya. Mungkin dia akan Hmm. diberi kesempatan melihat dulu dari bangku cadangan, sehingga mungkin formasi lama, Witan di kanan, kemudian Rafael Strike di tengah, di kiri Orek Mangun, mungkin masih akan diturunkan sebagai starter. Sementara Ya. Eliano menjadi alternatif di babak kedua. Bungkus, kalau lihat tadi Anda memperkirakan bahwa formasi akan tetap dipertahankan untuk Indonesia 3-4-3 oleh Sintayong. Di Iya, berbagai pemberitaan dikatakan Bahrain akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Apakah ini artinya memang Bahrain fokus pada pertahanan sehingga semakin susah untuk penyerang-penyerang Indonesia membobolkan gawangnya, atau seperti apa Anda lihat? iya, formasi 4-2-3-1 bukan formasi bertahan ya, karena dalam Hmm. penerjemahannya di lapangan itu formasi yang memungkinkan Bahrain bermain dengan 3 penyerang di depan. 4-2-3-1 Oh, itu adalah adaptasi dari formasi 4-3-3. Jadi oke. formasinya saya pikir Bahrain akan tetap menggunakan cara yang sama seperti ketika mereka menghadapi Australia. Jadi lawan Australia itu sebetulnya Bahrain juga menghadapi kesulitan, menghadapi Hmm. tekanan. Tapi Hmm. mereka mampu keluar dari tekanan dan akhirnya menciptakan satu gol pada saat mereka sesungguhnya ditekan oleh Australia. Nah, ini situasi yang mungkin juga terjadi di laga ini. Kita mungkin bisa menguasai permainan, bisa menguasai lapangan tengah, tapi Ya. belum tentu dengan mudah bisa menembus pertahanan Bahrain yang cukup kuat. Atau Hmm. sebaliknya, kita mungkin dipaksa untuk mengakui bahwa Bahrain lebih kuat di lapangan tengah, sehingga Hmm. kita yang didikte. Itu yang terjadi juga ketika kita melawan Australia. Lawan Hmm. Australia kan kita sebetulnya secara permainan didikte oleh lawan. Ya. Meskipun kita bermain di kandang sendiri. Cuma memang dengan game plan yang bagus, dengan permainan ngotot dari para pemain, akhirnya kita bisa mendapatkan satu poin yang sangat penting. Oke, Bungkus, ada dua pemain yang cedera. Martin Paes cederanya ringan, masih bisa bermain. Hapner malah sampai tidak bisa bermain. Ini akan berpengaruh kepada performa skuad Garuda atau seperti apa kalau Anda lihat? Iya, kalau cederanya Hubner saya pikir tidak terlalu masalah karena kita punya stok pemain belakang yang bagus ya. Tidak Hmm. hanya ada pemain baru Miss Hiller, kita juga masih punya Jordi Amat, masih punya Rizky Ridho, masih punya tentu saja pemain yang sangat berpengalaman Jai Jazz yang sudah main di Serie A. Kita bahkan Ya. juga punya Sandy Walsh yang bisa bermain sebagai bek tengah. Tidak ada persoalan di lini pertahanan. Yang Hmm. agak khawatir kalau Martin tidak bisa bermain. Tapi kabar terakhir kita sudah mendengar bahwa Martin kondisinya cukup baik, 90% dia akan bermain sebagai starter, dan itu saya Ya. pikir hal yang sangat penting. Karena seorang penjaga gawang yang kualitasnya seperti Martin akan membuat lini pertahanan jadi percaya diri, bisa bermain Ya. dengan tenang, Ya. bisa bermain Ya. juga dengan nyaman, termasuk lini depannya. Hmm. Menghadapi hantu masa lalu ya Bungkus, ketika Indonesia kalah 0-10 tadi Anda sudah sempat katakan juga, dan kalau saya lihat di berbagai pemberitaan pasar taruhan itu kebanyakan memenangkan Bahrain ini. Ada yang mengatakan Bahrainnya 2, Indonesia 1. Kalau Anda melihat berapa Bahrain Indonesia nanti malam, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai pengamat penggila bola yang melihat dengan objektif, seperti apa Bungkus? Saya mau memahami kalau misalkan publik masih memberikan apa ya, ekspektasi yang tinggi Bahrain sebagai tuan rumah bisa menang ya, wajar itu ya. Karena memang secara peringkat, secara permainan mereka cukup baik ya. Hmm. Mungkin kalau dari sisi apa ya, dari sisi pengamat, saya bisa katakan bahwa pertandingan ini sangat mungkin berimbang ya. Karena kemampuan Indonesia juga sangat progres. Indonesia yang main Oke. sekarang bukan Indonesia yang dulu kalah sampai 10 gol itu, beda sekali. Hmm. Dan Hmm. pemain-pemain yang main sekarang itu tidak punya beban karena mereka Ya. belum pernah merasakan kalah seperti itu. Jadi mereka akan bermain dengan Ya. percaya diri, saya yakin itu. Tapi Malah Sin sebagai pendukung timnas Indonesia, harapan kita ya ya. menang. Ya, malah Sintayong juga baru tahu ya fakta bahwa Indonesia pernah Iya, dicukur 0-10 oleh Bahrain. Kembali lagi Bungkus, kalau misalnya nanti imbang Indonesia lawan Bahrain ini, peluang Indonesia seperti apa? Apakah bukan lebih bagus kalau kemudian Indonesia menang saja nanti malam? iya, kalau menang itu pasti lebih bagus. Cuma Hmm. kalaupun tidak menang bukan berarti kita peluangnya jadi lebih sempit. Saya pikir kita harus melihat dua pertandingan lawan Bahrain, melawan China kemudian, itu sama pentingnya dengan 6 pertandingan tersisa yang masih akan kita punyai sesudah 2 laga tersebut. Itu menurut Oke. saya yang juga harus kita pikirkan. Yang penting itu menurut saya sekarang grafik kita sudah bagus, tidak kalah dalam 2 laga awal. Pertahankan dulu itu. Pertahankan Oke. dulu dengan tidak kalah gitu ya. Nah, sesudah Ya. kita bisa lebih stabil permainannya, sudah semakin lengkap kekuatan timnya, saya optimis nanti ketika kita menjalani laga-laga home berikutnya,
kita bisa memaksimalkan kesempatan main di kandang untuk meraih kemenangan. Kesempatan terbesar kita itu untuk menang menurut saya ada di kandang. Karena dukungan penonton akan luar biasa, pemain-pemain juga lebih nyaman bermain di kandang sendiri, dan lawan saya pikir akan cukup terintimidasi ketika menghadapi 70-80 ribu supporter Indonesia. Jadi kalaupun hari ini misalnya tidak menang, saya tetap menganggap bahwa peluang Indonesia lolos sebagai salah satu dari peringkat ketiga atau keempat masih sangat besar. Oke, Bungkus, mohon diulang lagi terakhir, Anda memperkirakan skor Indonesia menang berapa tadi lawan Bahrain? Oh, saya justru yang memperkirakan pertandingan itu sebagai pengamat ya akan berakhir dengan kemungkinan imbang paling besar sebagai pengamat. Tapi sebagai pendukung Garuda di dadaku, tentu saya berharap Indonesia bisa meraih kemenangan setidaknya 1-0. Baik, kita harapkan itu yang terjadi karena kembali lagi saya menyitir yang Anda katakan, Bungkus, bola itu bulat, peringkat dan matematika bisa tidak terjadi juga di lapangan. Kita doakan sama-sama. Terima kasih, Bung Kusnaini sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.